Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi santri-santri kelas 2 semuanya. Mudah-mudahan santri kelas 2 semua di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini santri semuanya kita lanjutkan belajar PAI-nya dari materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai cara membaca, menghafal dan menulis surat An-Nas. Untuk hari ini kita memahami isi kandungan surat An-Nas. Sebelum kita lanjutkan untuk mempelajari isi kandungan surat An-Nas, santri semua dapat membuka buku PAI Erlangganya yang santri semuanya miliki, yaitu pada halaman 10. Ya, silakan santri semuanya persiapkan terlebih dahulu bukunya. Oke, kita lanjutkan memahami isi kandungan surat An-Nas. Pak Amir jelaskan ya, santri semua harus siap dan semangat dalam belajar. Oke, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Jadi nanti santri semuanya bisa hitung. Qul a'udzu birabbin nas 1 dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas 6 ayat. Kemudian termasuk golongan suratan makkiyah. Makkiyah artinya apa? Bahwa surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah atau berpindah ke Madinah. Paham ya santri semuanya? Jadi kalau ditanya apa itu suratan makkiyah, jawabannya bisa 2. Yang pertama, surat yang diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, lanjut ya santri semuanya. Urutan ke-114 di dalam Al-Quran. Jadi surat An-Nas itu di dalam Al-Quran urutannya ke-114. Al-Quran itu ada 114 surat, dan surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Kemudian bersamaan dengan surat Al-Falaq disebut dengan suratan mu'awwidhatain. Jadi surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, 2 surat ini disebut suratan mu'awwidhatain. Apa artinya? Artinya yaitu 2 surat perlindungan. Karena isinya kalau diterjemahkan itu berisi tentang permohonan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat-ingat ya santri semuanya, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas disebut suratan mu'awwidhatain. Artinya 2 surat perlindungan. Ya, jadi surat An-Nas selanjutnya memerintahkan agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu dengan membacanya. Membaca surat An-Nas. Bisa ditambah lagi dengan Al-Falaq. Tentunya santri semuanya sudah hafal. Agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kapan kita semuanya harus membaca
surat An-Nas sebaiknya itu ketika akan berpergian jauh, bisa siang, bisa malam. Itu sebelum berpergian bacalah surat An-Nas. Lebih lengkap lagi ditambah dengan surat Al-Falaq. Kemudian sebelum tidur itu juga dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Lebih lengkap lagi kalau juga dengan surat Al-Falaq. Jadi nanti santri semuanya kalau akan berpergian ataupun sebelum tidur, jangan lupa untuk membaca surat An-Nas. Lebih lengkap lagi sekalian dibaca surat Al-Falaq. Kemudian santri semuanya dapat lihat di layar HP-nya santri masing-masing, itu ada slide surat An-Nas dengan artinya. Pak Amir jelaskan ayat per ayatnya ya. Mudah-mudahan santri semuanya bisa memahami. Jadi mohon diperhatikan. Ayat yang pertama, dari basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi adab atau tata cara ketika akan membaca Al-Quran yaitu pertama dengan membaca basmalah, ataupun lebih sempurna lagi yaitu sebelum membaca basmalah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih sempurna. Kalau basmalah saja juga tidak apa-apa. Ya, ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi kalau kita membaca surat An-Nas ayat pertama kita berkata bahwa saya berlindung kepada Tuhannya manusia, Tuhannya kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Malikin Nas, rajanya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rajanya manusia. Raja berarti yang berkuasa kepada manusia, menghidupkan dan mematikan. Besok kalau kita dahulu itu tidak ada, besok sekarang ada, besok juga akan tidak ada, akan meninggal. Ini yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut Malikin Nas, rajanya manusia. Kemudian ayat yang ketiga, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan manusia, artinya yang kita ibadahi hanya Allah. Ibadah seperti sholat karena Allah, puasa karena Allah, kemudian zakat karena Allah, kemudian haji karena Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya semuanya karena Allah. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Jadi kita berlindungnya kepada Allah itu dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Jadi setan itu pekerjaannya adalah membisikkan kejahatan dan keburukan kepada manusia. Contohnya apa? Misalnya jangan sholat,
ataupun sholatnya nanti, ataupun kalau mau berangkat sekolah nggak usah berangkat, berangkatnya terlambat. Ini adalah salah satu bisikan setan yang ada di dalam hati manusia. Jadi setan itu pekerjaannya membisikkan kejahatan dan keburukan di hatinya manusia. Kita semuanya pasti seringkali merasakan ya, ada bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan kejahatan. Itu sebenarnya adalah dari setan meskipun kita tidak mendengarnya secara langsung. Itu setan. Kemudian berbeda lagi dengan jin. Di ayat yang kelima ya dijelaskan ya, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Ini yang tadi di dalam, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia, udah dijelaskan ya. Yang terakhir minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ayat yang ke-6 ya santri semuanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa setan itu membisikkan keburukan dan kejahatan di hati manusia. Berbeda dengan jin. Jin itu hidupnya sama seperti manusia, di alamnya manusia, akan tetapi manusia itu tidak punya kemampuan untuk melihat jin, sementara jin mempunyai kemampuan untuk dapat melihat manusia. Makanya jin-jin itu juga sering menimbulkan gangguan. Contohnya apa? Misalnya sebagai contoh ada penampakan misalnya di pinggir jalan atau di kuburan putih-putih. Nah, sebenarnya biasanya itu adalah jin yang menakut-nakuti manusia agar nanti manusia itu menjadi takut. Nah, itu contohnya, tetapi sebenarnya jin itu tidak pernah diketahui seperti apa bentuknya. Jin hanya mewujudkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang sering disebut orang dengan misalnya pocong, kuntilanak, dan terus apalagi ya, hantu-hantu itu ya yang sering disebut manusia. Itu sebenarnya adalah penampakan jin agar manusia takut, tetapi bukan bentuk dari jin yang sebenarnya. Oke ya, untuk pelajaran hari ini sepertinya sudah cukup ya santri semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami santri semuanya, karena ya ini lanjutan dari materi kemarin yang tidak terlalu panjang penjelasannya ya santri semuanya. Silakan santri semuanya, kalau belum paham bisa diulang-ulang videonya sampai paham. Di samping membuka buku pelajarannya, menyimak video dan juga membuka buku pelajarannya biar lebih lengkap. Kemudian jangan lupa semua materi pelajarannya Pak Amir itu ada di YouTube channelnya Pak Amir. Santri semuanya dapat subscribe biar nanti ketika akan belajar ujian tengah semester atau ujian semester, santri semuanya tinggal buka YouTube-nya, kemudian putar kembali videonya. Jadi lebih mudah karena semuanya sudah di situ. Kurang lebihnya santri semuanya mohon maaf ya. Pak Amir akhiri, semangat belajar, jangan sampai lupa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.